Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya, Nak? Miss harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan Miss sangat berharap anak-anak Miss selalu semangat dalam belajar. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang perkembangan teknologi komunikasi dan huruf kapital. Berikut materi penjelasannya. Bukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bidang komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga, teman, dan saudara. Kita dapat berkomunikasi dengan jarak dekat atau jarak jauh. Alat komunikasi membantu kita untuk berkomunikasi dengan teman yang tinggal jauh dari kita. Alat komunikasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ayo, kita akan mencermati teks tentang alat komunikasi pada zaman dahulu. Ketika membaca teks, kadang-kadang kita menemukan kata sulit yang belum kita ketahui artinya. Kita perlu mencari arti kata sulit tersebut untuk dapat mengetahui isi teks. Setelah mengetahui arti kata sulit, kita dapat memahami isi teks tersebut. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Sinyal asap pertama kali digunakan pada zaman Yunani kuno, tahun 522 sampai dengan 486 sebelum Masehi. Sinyal asap digunakan dengan cara seseorang yang berdiri dan menyalakan api. Seseorang tersebut membuat pesan dari asap yang ditimbulkan oleh api tersebut. Pesan akan diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Dalam teks tersebut terdapat kata yang digarisbawahi, yaitu kata teknologi dan sinyal. Teknologi artinya cara yang bersifat pengetahuan untuk mencapai tujuan praktis. Sinyal artinya tanda isyarat. Kalimat utama dalam teks tersebut yaitu sebelum ada perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Jadi, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya, gagasan pokok teks tersebut. Zaman dahulu, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat mengetahui berbagai informasi dari sebuah teks. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang kita peroleh dari sebuah teks, kita dapat melakukan sebuah permainan dengan teman. Misalnya, dengan permainan melengkapi kalimat rumpang. Ayo perhatikan contoh kalimat berikut. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Gong dan canang memiliki fungsi yang sama. Televisi merupakan salah satu alat komunikasi modern. Telepon kini berkembang menjadi ponsel.
menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat memperoleh informasi dengan membaca berbagai sumber. Salah satu sumber untuk memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi adalah dengan membaca teks. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Salah satu alat komunikasi modern adalah telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Biasanya, telepon digunakan untuk membantu urusan pekerjaan. Telepon juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Telepon bahkan dapat digunakan sebagai sarana hiburan. Kalimat utama paragraf tersebut adalah salah satu alat komunikasi modern adalah telepon. Jadi, untuk kalimat utama ini bisa kita lihat kalimat yang di awal ataupun kalimat yang di akhir paragraf. Menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat mencari arti kata-kata yang belum kita ketahui artinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah mengetahui artinya, kita dapat menentukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragrafnya. Setelah menemukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan yang menjelaskan isi teks. Sebagai contoh, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Telegraf menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirim dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan kode Morse. Kalimat utama teks tersebut adalah telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan gagasan pokoknya yaitu pengertian telegraf, bisa juga kegunaan telegraf. Menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi mendorong berkembangnya alat komunikasi. Sekarang sudah ditemukan telepon genggam, sehingga lebih mudah berkomunikasi. Teknologi komunikasi dan informasi semakin berkembang dengan ditemukannya internet. Melalui jaringan internet, kita dapat berkomunikasi menggunakan telepon pintar. Ayo ingat kembali, setelah membaca sebuah teks, kita dapat menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama, kita dapat menemukan gagasan pokok paragraf tersebut. Setelah menentukan gagasan pokok, kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Internet memiliki jaringan yang sangat luas. Pengguna internet
dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Kalimat utama paragraf tersebut, internet memiliki jaringan yang sangat luas. Kalimatnya berada di awal. Sedangkan untuk kalimat pendukungnya, yaitu kalimat-kalimat yang ada di dalam teks selain kalimat utama. Pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, kalimat pendukung kedua mulai dari pendidikan hingga hiburan. Selanjutnya gagasan pokok. Gagasan pokok kita ambil dari kalimat utama. Jaringan internet sangat luas. Selanjutnya, gagasan pendukung. Untuk mencari gagasan pendukung, kita lihat kalimat pendukungnya. Pengguna internet dapat mencari informasi di internet. Informasi dari teks tersebut, internet memiliki jaringan yang sangat luas. Informasi yang kedua, pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan. Menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan internet sudah tidak asing lagi bagi generasi zaman sekarang. Dengan adanya internet, kita dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Namun, perkembangan internet harus disikapi dengan bijaksana. Siswa kelas 3 SD masih perlu bimbingan ketika menggunakan internet. Kita dapat mencari informasi mengenai penggunaan internet secara sehat. Setelah mengetahui informasi, kita dapat membuat ringkasan. Ringkasan merupakan intisari dari sebuah teks. Kapital. Huruf kapital biasanya kita kenal sebagai huruf besar. Bentuk huruf kapital adalah sebagai berikut. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama orang, dan nama kota. Awal kalimat, contohnya, harimau itu keluar dari dalam gua. Perhatikan kata harimau. Harusnya huruf H ditulis dan huruf kapital. Nama orang, contohnya, setiap pagi Mira menyiram tanaman di kebun. Perhatikan ada kata setiap dan kata Mira. Setiap, huruf S-nya harus ditulis dengan kapital karena berada di awal kalimat. Yang kedua ada kata Mira. Mira, M-nya harus ditulis dengan huruf kapital karena nama orang. Nama kota. Contohnya, besok pagi Hasan berangkat ke Jakarta. Perhatikan kata besok, Hasan, dan Jakarta. Kata besok, huruf B harus ditulis dengan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Yang kedua, kata Hasan. Hasan, huruf H harus ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama orang. Yang ketiga, kata Jakarta. Huruf C pada kata Jakarta harus ditulis huruf kapital karena merupakan nama kota. Dari video pembelajaran tadi, anak-anak Miss dapat merangkum dan menulisnya ke dalam buku catatan bahasa Indonesia kamu. Dan jika ada pertanyaan tentang materi yang Miss sampaikan, kamu boleh langsung tanyakan ke WA pribadi Miss. Dan untuk tugasnya, anak-anak Miss silakan buka buku paketnya di halaman 100 ya dan 101. Ikuti instruksi yang diberikan. Nanti setelah kamu selesai mengerjakan, kamu foto dan hasilnya kamu kirim ke WA pribadi Miss. Foto dengan jelas ya nak, jangan sepotong-sepotong seperti kemarin. Jadi seluruhnya kelihatan ya, dan halamannya juga Miss dapat dilihat ya nak ya. Jika anak-anaknya tidak bisa memoto dengan baik, boleh meminta bantuan orang tua atau orang-orang terdekatnya.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya Miss ucapkan terima kasih dan selamat pagi.